Oke, ini udah mulai Ibu record ya. Nah, kita akan membahas soal nomor 2, 3, dan 4. Jadi nanti insya Allah Ibu akan memasukkannya ke dalam soal UTS ya. Paling ganti angkanya aja. Kita lihat yang nomor 2 ya. Ada nomor 2 di situ sebuah mainan anak terbentuk dari gabungan setengah bola dan tabung dengan panjang jari-jari 10 dan tinggi tabung 8. Berapakah luas permukaan mainan tersebut? Nah, untuk lebih mudahnya kalian harus menggambar ya. Berarti ini bangunnya adalah apa? Apa dengan apa? Nomor 2. Dan setengah bola. Ya, tabung dengan setengah bola ya. Kemarin kita sudah belajar. Jadi, tapi sekarang untuk soal cerita, kalian harus gambar sendiri. Untuk soal cerita, kalian harus gambar sendiri ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ketemu soal cerita. Pasti ketemu. Jadi kita gambar seperti yang soal kemarin sebenarnya ya. Nah, gambarnya kan nanti seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ukurannya. Nah, di sini yang diketahui untuk jari-jarinya berapa jari-jari? R-nya sama dengan 10 cm. 10 cm. 10 cm. Nah, gampang. Kemudian tinggi tabungnya berapa? Tinggi tabungnya 8 cm. Nah, oke. Masih ingat cara mencari luas permukaan dari bangun seperti ini? Kita cari satu-satu ya. Yang bawah dulu atau yang atas juga boleh. Nah, untuk yang bawah ini rumusnya apa? Langsung, ayo. Kemarin kan sudah. Yang bawah itu lingkaran, berarti luasnya apa? Ayo. Apa rumusnya? Luas Pi R kuadrat, Bu. Pi R kuadrat, ya. Ayo, harus diingat-ingat. Kemudian yang ini selimut tabung apa? Selimut tabung 2 Pi RT. 2 Pi RT. Jadi sambil dihafal ya di sini. Kemudian setengah bola. Nah, luarnya saja berarti Setengah 2 ya. setengah bola berarti apa? Kalau satu bola itu 4 Pi R kuadrat. Kalau setengah berarti 2 Pi R kuadrat. 2 Pi R kuadrat. Nah, tinggal kalian jumlahkan. Tapi nanti kalian harus ingat, ini kan karena dalamnya tidak kelihatan, maka di sini 2. Kalau nanti ada soal seperti ini, nah disuruh mencari luas permukaannya, itu bukan 2 Pi R kuadrat, tapi berapa? 4 Pi R kuadrat. Bukan 4, kalau 4 penuh. Ini kan yang bawah 2. Terus 3 ya. R kuadrat. Nah, ini kan satu lingkaran, berarti 3 Pi R kuadrat. Ingat ya, 3 Pi R kuadrat. Kalau 4 Pi R kuadrat itu yang benar-benar utuh. Nah, utuh ini. Ini pura-puranya bola. Nah, ini kalau yang model seperti ini penuh 4 Pi R kuadrat, gitu ya. Oke? Silakan kalian hitung sekarang untuk luas permukaannya, tinggal masukkan ke rumus. Ini boleh dari bawah dulu boleh atau atas dulu boleh. Ya, 2 Pi R kuadrat ditambah dengan 2 Pi RT
ditambah dengan yang bawah PR kuadrat. Tinggal kalian masukkan angka-angkanya ya. Pi-nya berapa kalau R-nya 10? 3,14. 3,14. Jadi kalian tinggal menghitung, masukkan ke sini. Ingat rumusnya. 3,14 dikali 10 dikali 10 gitu ya. Tambah dengan kali 3,14 dikali N-nya 10, T-nya 8. Ini kalau mau dijadiin satu tadi sebenarnya boleh ya. Ini 2, di sini 1. Berarti menjadi 3 PR kuadrat gitu boleh sebenarnya. Tapi ini terlanjur kita tulis satu persatu ya. Enggak apa-apa. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ada yang sudah dapat hasilnya belum? Ada yang sudah? Belum, Bu. Kalau yang sangat sering muncul ini loh. Ini kan sering sekali muncul. 3,14 dikali 100 berarti 314 ya kan? Yang koma ini. Terus dikali 2. Berarti berapa? Yang depan ini masa belum? Yang depan 714, Bu. semuanya? Atau yang depan ini? Yang depannya aja. Yang depan masa 700 berapa? 314 dikali 2 berapa? Oh, saya 314, Bu. 28. 628 ya. 628. Ini yang depan. Nah, kalau yang belakang ini udah pasti kelihatan 314 ya. Ini kan 3,414 dikali 10 kali 10 berarti nolnya hilang kan? Yang belakang berarti pasti 314. Nah, yang tengah sekarang 2 dikali 3,14 dikali 10 kali 8. Ada yang sudah dapat? Ya, 502,4 ya. Kemudian jumlahkan semuanya. Jangan sampai salah cara menjumlahkannya. Nanti udah dapat ini benar, hasilnya salah. Jadi komanya itu ini kan 628. Kalau mau ngasih koma ini koma 0 gitu ya. Jangan sampai salah. Ini 504,2. Jadi untuk lurusin harus lurus. Nah, gini. Terus 314,0. Kalau nggak ada komanya dikasih koma 0. Nih, ini baru ditambahkan. Gitu ya. Hasilnya berapa? Bu, itu 502,4, Bu. Oh, 502,4. Oke, kebalik ya. 502,4 ya. Oke.
502,4. Nah, gini ya. Bagus itu. 502,4. Hasil akhirnya berapa? 1444,4. 1444,4. 1444,4 Bu. Nah, 1444,4 ya. Jadi jangan sampai salah meletakkan koma. Sayang banget kalau kalian sudah hafal rumusnya, kemudian ngitungnya udah bisa, tinggal nambahin salah. Gini ya. Oke. Oke Bu. Bisa dilanjutkan ya. Ibu foto dulu biar nanti. Oke. Bisa. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu soalnya tentang sebuah tempat air berbentuk setengah bola. Nah, setengah bola. Kemudian sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 10 cm. Penuh berisi air. Berarti volume setengah bola ya yang dihitung. Kemudian seluruh air dalam bola dituang ke wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Berapakah tinggi air pada wadah? Paham nggak? Tapi kalau yang untuk soal UTS sih nanti Ibu ke ini ya, ke luas permukaan sih lebihnya. Tapi kalian biar tahu aja sih. Ini kan ada setengah bola, ada airnya, kemudian diketahui jari-jarinya 10 cm. Kalau berhubungan dengan isi, berarti kita itu nanti akan menghitung volume. Nah, maka kita harus mencari dulu volume dari setengah bola. Volume setengah bola ya tinggal dikali setengah. Rumusnya apa untuk volume bola? Ada yang masih ingat? 4 per, ayo pada lupa semua. 4/3 PR pangkat 3. Ayo, ini volume bola karena setengah berarti depannya dikali setengah. Dicari dulu. Hitung dulu ya. Boleh pakai kalkulator ya. Yuk, dicari dulu hasilnya berapa. Ada yang sudah ketemu? $175. Berapa? Enggak ada komanya. 175 bukan Bu. Ada komanya. Ini 3,14 dikali 1000 ya kan? Terus dikali 4. Oh, itu koma. 3,14. 3,14 kan pi. Pi-nya kan. Nih, ya. Jadi 1 dikali 4. 1 dikali 4
dikali dengan 3,14 dikali 1000 dibagi 6. Kan ini dibagi 2 dibagi 3 berarti dibagi 6. Ketemu? 2041, Bu. 2000 2041 41. sudah dibagi 6 ini tadi. Coba Ibu juga ikut ngitung ya. 1 dikali 4 dikali 3,14 dikali 1000. Kemudian dibagi dengan 6. Loh, Ibu kok 2093,3 ya? Yang lainnya berapa? Nggak ngitung yang lainnya jangan-jangan. Saya juga segitu, Bu. 2093. 2093,3 ya? Iya, Bu. Oke, biasanya memang koma-koma gitu sih. 2093,3. Nah, ini yang penting sih sebenarnya kita nyari volume ini. Volume ini akan kita masukkan ke dalam tabung. Nah, tabungnya jari-jarinya adalah sama dengan ini tadi jari-jari ya yang 10. Kok Ibu nulisnya R sama dengan 10. Nah, tabungnya ini jari-jarinya juga 10. Maka tingginya berapa? Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal begini, nyari T dengan V-nya ini. Volume sama dengan 2093,3. Nah, kemudian kita masukkan untuk volume tabung rumusnya apa? Ada yang ingat? Pada nggak ingat ini. Pi R kuadrat dikali T. Nah, ini adalah rumus volume tabung ya. Sama dengan 2093,3. Nah, kemudian kita taruh di sini ya. Kita masukkan ini pi-nya. Pi-nya 3,14. Kemudian R-nya 10 ya. 10 kali 10 dikali T. Ngikutin rumus. Ya, jangan sampai bingung. Pi ini 3,14. R kuadrat ini 10 kali 10 ya. T ini nggak tahu sama dengan T. Nah, ini sama dengan 2093,3. 2093,3. Berarti untuk nyari T-nya, T ini tinggal 2093 ini dibagi ini 3,14 kali 100 kan 314. Udah ketemu jawabannya berapa? 2093,3. Nah, dibagi dengan ini 314 ya, 3,14 dikali 10 dikali 10, paham ya? Jangan ada yang tanya loh dari mana 314. Nah, berapa? (2093,3) dibagi 314. Ada yang dapat hasilnya? Ada yang dapat? 6,6, Bu. Ya, 6,6666 gitu kan ya? Nah, kalau
bulatkan 6,7. Tapi biasanya ini 7 cm gitu sih. Cuman kita tuliskan 6,7. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu saja. Nanti Ibu usahakan untuk soal UTS-nya nggak terlalu yang serumit ini, atau mungkin angkanya diganti yang lebih mudah, gitu ya, biar nggak terlalu pusing. Bisa kita lanjut? Satu soal lagi nih ya, kita lanjut ya. Nomor 4. Nah ini yang sering muncul, pengecatan ini loh. Pak Fandi akan mengecat atap sebuah bangunan. Akan mengecat atap sebuah bangunan yang berbentuk gabungan tabung dan kerucut. Nah, langsung itu kata-kata mutiara itu. Tabung dan kerucut. Maka kita langsung gambar tabung dengan kerucut. Nanti kalau ada soal cerita ya. Jadi jangan bingung. Karena mengecat berarti kan luarnya saja. Nah, kalau luarnya saja berarti kita hitung luas permukaan. Ingat kata-kata kunci. Kalau isi berarti volume, gitu ya. Akan mengecat atap yang berbentuk tabung dan kerucut. Jika diameternya 10, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. 12. Berapakah luas permukaan yang akan dicat? Diameternya 10 berarti jari-jarinya berapa? Diameternya 10. Berarti jari-jarinya berapa? 5. 5. Karena jari-jari itu setengahnya ya. Nah, tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut sama dengan 12 ya. Ini 12, kemudian tinggi tabungnya, tinggi kerucutnya 12. Nah, ini nanti harus nyari S karena berhubungan dengan luas permukaan kerucut. Ingat, sekarang kita langsung nyari rumus dari yang bawah ke atas atau dari atas ke bawah juga boleh. Yang bawah adalah luas lingkaran, berarti apa? Kayak tadi apa? Luas lingkaran. Ayo apa? Luas lingkaran apa? Ayo sayang-sayangku. Yang bawah ini lingkaran, berarti rumusnya. Kok gak ada yang jawab? Pi R kuadrat. Ingat ya, tetap loh, sama kayak tadi. Kemudian ini selimut tabung, rumusnya apa? Lihat nih. Selimut tabung tadi 2 pada kemana nih? RT. 2 PRT. 2 PR kuadrat. 2 PRT. Selimutnya ya. Kemudian ini selimut kerucut. Ingat yang di dalam sini tidak dihitung. Tinggal selimut dari kerucut. Apa rumusnya? 2 PR S. Saya ingat. RT. Jadi ingat ya. Ingat, jadi satu persatu. Yang bawah ini lingkaran. Lingkaran itu PR kuadrat. Ingat, pokoknya ini yang harus kamu ingat. Nanti yang muncul-muncul ya gini-gini aja. Kemudian selimut tabung itu 2 PRT. Kemudian selimut kerucut yaitu PRS. Ingat ya. Nanti soalnya nggak jauh dari ini. Kalau setengah bola tadi 2 PR kuadrat, gitu ya. Jadi nggak akan jauh-jauh. Nah, kemudian ini kan ada S, sedangkan S-nya di sini belum ketahuan. S-nya yang di sini. Harus kita cari.
Ingat, kalau nyari S, jangan di kulkas. Nyari S, itu akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya kan 5, berarti 5 kuadrat. Ditambah dengan tingginya, yaitu 12. Selalu begitu sih. Kalau yang hafal triple Pitagoras cepat. 5 kuadrat 25 ya. 25. Kemudian 12 kuadrat yaitu 144. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya 169. Berapa akar dari 169? Ada yang tahu? Berapa? Belasnya betul. 13. 13, oke. Jadi S-nya ketemu 13. Udah, tinggal masuk ke. Kadang nanti ada biaya yang diperlukan gitu ya. Kalau biaya yang diperlukan nanti luas permukaan ini dikali biaya per meter biasanya. Kalau ini cuma nyari luas permukaan. Tinggal masukkan saja rumusnya. Ini PR kuadrat ditambah 2PRT. Ini ya. Sebenarnya kalau ngikuti alurnya gampang kok. 2PRT. Kemudian yang atas adalah PRS. Udah, tinggal kalian masukkan angka-angkanya. Silahkan dihitung ya. Nih, jari-jarinya 5 ya. Ingat berarti kita pakai 3,14. R-nya 5. Itu dikali 5 dikali 5. Ini dikali ya. Tingginya 12 ditambah Nona, yuk ngitung nah. Ibu mouse-nya rusak jadi nggak pakai mouse. Nah, ya, hitung satu-satu. Itu yang di samping 2 itu 3,14 ya, Bu? Ini ya 3,14. 2 dikali pi kan, berarti 2 dikali 3,14 dikali R, R-nya 5, dikali T, berarti T-nya 12. Ya. Ada yang sudah ketemu jawaban? Yang depan ini berapa? Ada yang sudah ketemu? 78,5. 78,5. Ya, betul. Untuk yang selanjutnya 2 dikali 3,14 75,36. 75,36. Iya. 75,36. Kemudian yang kanan berapa nih? 3,14 dikali 5 dikali 13. 204. Berapa? 204,1. 703,14. Nah, dikali 5 dikali 13. 204,1 ya.
Sekarang ditambahkan. Itu 3,14 sama berapa Bu? Ketutupan soalnya. Ini 5 Iya, dikali ketutupan. 13. Dikali 13. 3, yang paling belakang kan 3,14 dikali 5 Iya, Bu. dikali 13. Iya, Bu. Tinggal ditambahkan, diluruskan komanya ya kalau menjumlahkan, jangan sampai salah. Ini 75,36. Ini lurusnya ini ya, ini ke sini. Nah, hasilnya berapa? Nah, yang sudah dapat? Berapa hasilnya? Ya, Itu yang 2 357,8. itu hasilnya bukannya 376,8. yang mana? Yang ini? Yang 75,36? Iya, Ini salah. iya Bu. Kita hitung lagi ya. Iya, Bu. 2 dikali 3,14 dikali dengan 5 dikali 12 ya. 376,8 ya. Iya. Oke. 376,8. Enggak apa-apa, orang Ibu juga enggak ngitung. Berarti kan ada yang lebih teliti. 376,8. Oke. 376,8. Oke. Yang di sini berarti Ibu ganti ya, 376,8. Nah, hasil akhirnya berapa? Ada yang sudah dapat? Ini 376. 659,4. 659,3. 659,3. Nah, ini sentimeter persegi ya. Ini luas permukaan. Nah, kadang ditanya biaya pengecatan. Nah, nanti biasanya diketahui jika biaya pengecatan per 1 meter 2.000 misalkan, berarti nanti dikali 2.000 gitu ya. Kalau ada soal seperti itu. Paham? Nanti Ibu akan kasih satu soal ya di grup WhatsApp. Oke, untuk Paham, Bu. Untuk Zoom-nya Ibu akhiri ya, karena waktunya juga mau habis. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke WhatsApp. Dah. Salam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Oke.